Halo teman-teman sahabat PWX. Sekarang kita masih dengan konsep wawancara, tapi kita wawancara on the road nih. Ada Konsepnya siapa? beda ya sekarang. Iya, agak Konsep beda. terbaru. Ini kita bareng siapa nih Bel sekarang Bel? Ini kita sama Laeta. Laita ini siapa nih? Laeta ini adalah seseorang yang live in juga di Piulang Becik. Jadi kita mau tanya jawab nanti sama Laeta dan keluarganya. Kita mau menemui keluarganya. Kita sekarang lagi perjalanan ke rumahnya Laeta. Oke. Jadi nanti kita ketemu sama keluarganya, kita ngobrol-ngobrol sama Laetanya juga. Sekalian kita mau lihat kesehariannya tuh kayak apa. Oke, siap. Tuh. Laita mau sharing-sharing, menyapa-nyapa teman-teman PWX. Kenalan dulu. Halo, kenalin aku Laeta. Sekarang lagi ngerjain Oh, apa? aku lagi ngerjain 3D. Bisa apa lagi? Udah. Jadi Laita kita pinjam untuk berkunjung ke rumahnya Laita untuk cerita-cerita pengalaman Laita selama live in di Piulang Beci ya, Piulang Beci, dan di Studio Jack pekerjaannya seperti apa. Nah ini mungkin kita bisa lihat ke sana tuh. Ini perjalanan menuju rumah Laita. Berapa lama tak kalau ke rumahmu? Mungkin sekitar 20-30 menit, tapi ya kadang nggak nyampe segitu lah. Oke. Nah, tadi gimana tak? Tadi nggak sempat kerekam nih. Iya. Kita udah ngelewatin nih. Tadi tuh di sini tuh perjalanannya tuh ada apa aja sih? Yang sini yang jelas tuh lebih banyak pabrik sih. Kayak sini juga pabrik, itu depan nanti juga pabrik. Jadi lingkungan sini tuh kebanyakan pabrik. Oh, di sini pabriknya pabrik apa? Ada yang garmen, ada yang kayu. Ya tergantung, kayak setiap pabrik itu beda-beda. Oh, banyak pabrik ya. Iya. Dan ini kayak jalanannya lumayan naik turun ya. Iya, makanya. Ada hal menarik yang mau diceritain nggak sepanjang perjalanan? Apa ya? Ini kamu biasa kalau naik motor ngelewatin naik turun bukit, pabrik dan segala macam Iya. ya. Oh. Tapi nggak sering banget sih lewat sini, cari jalan pintas. Jadi tadi kamu nggak boleh pulang kalau Aku lewat jalan tadi, kalau malam-malam tuh harus lewat jalan lain gitu yang lebih ramai. Soalnya kan tadi kan juga gelap, sepi dan jurang. jeblos saya takutnya. Tapi Jadi itu nggak ada lampu jalannya ya? Ada tapi nggak terang banget gitu kayak. Oh, redup-redup. Terus nggak banyak juga, jadi Ditambah sepi jadi Nah. suasananya mencekam banget ya. makanya nggak Oh, tiba-tiba boleh ada lewat ambulans kan? makanya nggak boleh lewat situ. Kamu biasanya pulang berapa minggu sekali atau berapa hari sekali atau sesuai kebutuhan? Aku kalau pulang seminggu sekali di hari Sabtu sore paling. Oh, jadi nggak malam kan ya? Enggak, tapi ya kadang pernah juga malam. Tapi pulang sendiri tuh nggak lewat sini juga sih, lewat yang jalan sana. Kita diarahin lewat sini, kamu masukin kita ke jurang. Enggak gitu. Biar ada experience-nya ini. Experience melewati awalnya tuh jurang. kan biar lihat pemandangan, tapi kan mendung jadi nggak kelihatan gitu. Oke. Nih mungkin dari drivernya mau sharing bagaimana pengalaman melewati jurang. Perkenalan dulu. Ini kita diantar oleh Mas Iman. Nih, sekarang Mika di sini nih. Kita pakai Boleh, mic-nya. boleh. Ini perjalanannya sungguh menyenangkan ini. Jalannya cukup lebar ini. Sarkas ya. Asik sih. Pengalaman baru di sini. Lebih baik nggak pakai AC. Ini udah AC alami ya. Dingin. Oh, ini rumahnya Laita. Wah, selamat datang ke rumah Laita. Salah ya, kebalik ya. Kita pakai depan rumah. Iya nggak apa-apa. Oke, kita sudahi dulu. Nanti kita lanjut lagi habis ini. Foto dengan jas hujan. Halo sahabat Becik. Tadi kita udah rekaman-rekaman di perjalanan. Jadi kita dari Piulang Becik terus kita perjalanan ke rumah Laeta. Sekarang kita sudah bersama Laeta dan ibu bapaknya. Ini ada Ibu Marwiyah sama Bapak Suyitno. Bapak Suyitno. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Mbak Del. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol di mobil ya. Apa sih yang mau kita bahas, sama bahas-bahas perjalanan selama kesini tuh seru ya. Kayak bocah-bocah petualang jadinya ya. Kanan kiri jurang, terus banyak pohon-pohon. Jadi jalanannya tuh perjalanannya seru. Jadi siang ini kita mau ngobrol-ngobrol sama ibu bapaknya Laeta, sama Laetanya juga ditemenin sama Mbak Dela.
Selamat menonton. Selamat menonton. Mungkin biar santai kita pengen kenalan dulu. Kalau Leta tadi kita udah kenalan, kita udah kenal sih ya Ta ya. Cuman mungkin biar teman-teman yang lain juga kenal, mungkin kamu bisa sharing nama, terus kamu dari mana tuh sekolahnya di mana, terus sekarang ngerjain apa, terus nanti boleh dipindah ke Pak Suyitno dan Ibu Marwiyah, cerita mungkin kenalan, nama, kalau misalkan mau umur boleh, kalau nggak mau sebut umur mungkin pekerjaannya apa gitu, nanti kita bisa lanjut ngobrol dari situ. Kita kenalan dulu. Silakan. Halo, kenalin aku Laeta Akhwina Nasya, biasanya dipanggil Laeta. Tapi ada juga ibu bapak manggilnya aku Hina, bukan Laeta. Oh, okay. Itu panggilan di rumah. Terus aku sekolah di SMK Negeri 1 Tengaran. Bisa ke Piwulang Becik itu karena ikut program karir anak dan ngelakuin project based learning. Di sana aku ngerjain 3D dan tinggal di sana juga. Bareng aku. Iya, baru Mbak Dela. Udah itu aja sih. Nama saya Suyitno, bapak dari Laeta Akhwina Nasya. Nama saya Marwiyah, ibunya Laeta Akhwina Nasya. Kerjainnya ibu rumah tangga aja. Iya. Ini Bapak sama Ibu kesehariannya apa? Apalagi kan sekarang berdua ya. Iya. Sebelumnya kan bertiga ya sama Laeta. Laeta ini anak tunggal. Iya. Kesehariannya tuh gimana kalau di rumah? Ya, Bapak kerja di Pakai mic. Bapak kerja di bangunan, saya tuh membantu tetangga mengelim triplek gitu. Jadi Bapak bantu di bangunan, Ibu bantu tetangga. Iya. Oke. Nah, aku sebetulnya tadi kita udah sempat ngobrol dikit ya Bu ya. Aku tuh penasaran kenapa kok membolehkan Laeta bisa ke sana gitu ya, karena kan di rumah jadi tinggal berdua gitu, sementara Laetanya di Salatiga dan bolak-baliknya kan setiap minggu. Nah itu tuh kenapa kok membolehkan? Oh, apalagi kan anak perempuan ya, anak satu-satunya juga. Kenapa diperbolehkan? Ya, demi cita-cita anak itu orang tua harus merestui, Mbak. Jangan nasibnya seperti orang tua, nggak bisa didik apa-apa. Itu biar dia itu tambah pengalaman, tambah cari masa depan gitu, Mbak. Kalau dari Laeta sendiri nih, dari kamu cita-citanya emang sebetulnya apa sih, dan kenapa kok kamu mau ke sana? Kalau aku cita-citaku berubah ya Mbak. berubah dari SD, SMP ke SMK tuh berubah jadi nggak sama. Tapi waktu SMK ikut karir anak tuh cita-citanya ya cuman pengen jadi pribadi yang lebih baik sama pengen punya studio sendiri gitu. Cita-citaku itu waktu ikut karir anak. Nah, apakah pas Laeta memutuskan, sebelumnya magang dulu ya di Piwulang Becik, magang, masih pulang pergi juga, tapi kadang pulang sekolah ke Piwulang Becik, sering ke Piwulang Becik lah aktivitasnya. Nah, sampai akhirnya memutuskan untuk live in, tinggal di Piwulang Becik. Itu apakah langsung memperbolehkan atau ada kekhawatiran dari orang tua sendiri? Pasti ada rasa khawatir kayak anak satu-satunya, anak perempuan, ada nggak kayak gitu Bu? Ya kayak gitu ya, masih ada tambah anak. Tapi kan sini orang tua tidak bisa mendidik terus gitu. Demi ke Piwulang Becik itu kan udah gampang, sudah terpercaya lah, sudah pasrah sama Om Aris gitu kan. Ini sudah tambah setrega. Oke, kenapa bisa percaya dengan Piwulang Becik? Ya ini kan apa ya, semenjak SMK kan ya anak saya ini ya apa ya, ilmunya ya kurang, tapi ini ya saya masukin ke apa ya, ke karir anak itu ya, biar ilmunya ada. Orang tua kan nggak bisa ini ngasih apa-apa ke anak ya. Ya, mendukung sama mendoakan ya, gitu. mendoakan anak aja biar bisa lebih baik nasib ya. Nah ini tadi tuh sepanjang perjalanan kita tuh ngeliat banyak pabrik kan di sepanjang situ, terus tadi katanya ada kandang sapi di situ ya Taya, dan banyak hijau-hijau. Nah kok mengizinkan Laeta ngurusin 3D gitu, kenapa nggak ke pabrik aja gitu, atau ngurusin kan banyak kebun dan segala macam? Ini ya pengalaman pribadi saja ya Mbak. Saya itu kan dari kecil sudah buruh pabrik. Dan sampai tua kalau di pabrik itu cuma dilempar sana lempar sini. Saya itu minta anak saya jangan di pabrik itu Mbak.
gitu. Kerja boleh tapi jangan di pabrik gitu. Pengalaman saya tuh yang saya Kalau Bapak gimana Pak? Ada pengalaman nggak Pak? Ya hampir sama ini kalau sama istri ya. Ini Pabrik juga tadi. saya ini di buruh bangunan itu. Ya nganunya ya bersama ini. Ceritanya ya sama dilempar sana sini gitu. Ya biar anak ini apa ya, nggak nasibnya nggak seperti saya gitu. Ya biar. Jadi kalau aku bisa simpulkan dari jawaban Bapak Ibu ini, Bapak Ibu ingin Laeta lebih baik daripada mereka, tapi dengan mematangkan kalau belajar itu tidak harus di rumah, tidak belajar itu bisa di mana aja. Memperbaiki adab, memperbaiki karakter itu dipercayai ke Karir Anak dan Piulang Becik. Nah, sekarang ibu bapak ngelihat Laeta itu sekarang kayak gimana? Setelah kurang lebih 1 tahun ya ada di Karir Anak dan Piulang Becik, apa perubahan yang dirasakan dari Laeta? ya perubahannya itu banyak. Dulu kan dia pemalu toh Mbak menghadapi orang, sekarang sudah banyak yang biasa kepasiannya banyak gitu. Dulu ya kalau orang tua ya rada piye tapi kan tambah adabnya tambah bagus. Seru ya. Ini Laetanya nih yang mau ditanya nih. Kalau dari kamu ngerasa seberubah apa sih ketika ada di Piulang Becik? Berubahnya tuh kayak ada tanggung jawab besar juga waktu tinggal itu loh, kayak ngurusin anak-anak yang tinggal di situ juga. Terus bangunnya diusahain juga pagi buat masak, terus nyiapin makanan gitu-gitu. Jadi kayak ada rasa tanggung jawab yang lebih besar loh, gitu sih. Jadi si Laeta ini kalau di sana, Laeta ini masak buat anak-anak, nyiapin makanan buat temen-temennya, Bersih-bersih Bu. bersih-bersih juga. Nah kalau di rumah ibu bapaknya Yang mau nyiapin. tetap berlaku sebagai seorang anak. Kayak gitu. Tapi dulu nih Laeta memang pemalu banget. Memang dari awal aku ketemu pemalu banget, kayak senyum aja tuh kayak malu banget. Tapi sekarang udah mau Banyak perubahan sekali Mbak. banyak perubahan ya Bu. Iya. Dulu kan apa kalau dari kecil kan tidak ada tunggal itu tahu apa? Saudaranya kan caranya masih manja lah Mbak. Sekarang kan udah merasa punya keluarga lagi, punya tanggung jawab gitu. Kalau tadi ngelihat perubahan, pasti kan setiap perubahan ada kesulitan, ada tantangan. Nah, kalau mungkin aku dari Laeta dulu. Kalau kamu ngerasain ada kesulitan nggak sih atau adaptasi atau apapun yang kamu alami selama setahun ini ada di live in di Piulang Becik? Oh, kalau adaptasi mungkin ada ya, kayak bangunnya lebih pagi gitu. Walaupun Jam berapa? di sini tuh kadang jam 5 udah dibangunin, tapi aku bangunnya masih molor gitu. 5-5an ya? Iya, 5 menit 1 jam. Jadi kayak gitu. Terus adaptasi apa lagi? Ya ini, kan aku dulu kan pemalu. Jadi kayak mau terbuka nyapa orang atau gimana tuh masih susah buat itu. Jadi mencoba terus buat ayo nyapa orang, jangan tertutup banget itu sih. Kalau dari Bapak Ibu gitu ya, ditinggal Laeta ke sana gitu, mungkin ada kesulitan, tantangan gitu. Aduh, anak satu-satunya nih merantau gitu. Itu ada nggak tantangan atau kesulitan? Kayak rumah jadi sepi atau Ya kalau belum 1 bulan 2 bulan masih sepi Mbak. Sekarang sudah biasa gitu. Ya tantangannya itu. Iya. Apa mungkin ada tambahan Pak? Ya jauh dari anak itu rasanya gimana itu ya. Kangen ya Pak? Ya kangen, tapi ya gimana lagi itu. Saya tanggung jawab dia ya. Ingin dia maju ya. Ya kita harus mendukung aja ini. Ya. Ya itu dari dulu saya gini, kamu walaupun satu-satunya mau merantau kemana saya izinkan gitu. Gitu dari kecil tuh, pokoknya jangan di pabrik, Pak, merantau kemana saja saya izinkan gitu. Biar cita-cita dia itu tercapai lah Mbak. Gitu. Keren banget Bel. keren karena biasanya anak perempuan apalagi satu-satunya biasanya orang tua berat untuk melepaskan, berat untuk jauh dari orang tua tuh kayaknya jangan. Ada beberapa orang tua yang kayak gitu, tapi bapak ibunya Laeta memilih untuk kejar aja apa yang kamu mau, jadikan dirimu lebih baik daripada ibu sama bapak. Itu sesuatu yang bisa dicontoh. Laeta pernah cerita-cerita nggak sih Bu
di sana tuh gimana? Susah senangnya tuh seperti apa? Yang diceritain tuh apa, Bu? Ya, Pak itu. Ya senangnya tuh temannya bagus-bagus tuh. Tapi Om Aris banyak perhatian gitu kayak anak sendiri. Gitu saya tuh percaya gitu, Mbak. Ini jadi aku tuh tinggal bareng sama Leta, Bu. Nah, sekarang Leta nih tanda kutip naik pangkat jadi juru masak, koordinator juru masak ya, Ta ya. Terus aku juga belajar ke pasar, maksudnya bareng sama Leta apa segala macam. Nah, ini kemandirian ini emang dari dulu ditanamkan atau sebetulnya baru kelihatan nih saat di sini? Baru kelihatan sebenarnya kan dulu ibunya bapaknya. Tapi kalau pasar itu saya kan dulu jualan, Mbak. Kan sering saya pada pasar gitu. Jadi udah tahu harga-harga tuh karena emang biasa ke pasar ya. Iya bener-bener. Ya. Nawar-nawar ya, udah bisa nawar ya sekarang. Oh kalau dulu cabe 10.000 beli. Sekarang udah bisa ditawar, udah jadi ibu-ibu ya Leta. Kalau ditawaran nggak dikasih pergi. Jadi cari yang lain aja gitu ya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir. Kita suka dan sering menutup dengan sebetulnya harapannya ke depan tuh mau kayak gimana sih, dengan tadi kan ada perubahan, keberanian, ada kepercayaan, ada juga tantangan-tantangan, tapi pasti ada harapan, pasti ada sesuatu yang bikin kamu tetap ada di situ. Apa sih sebetulnya kalau ngelihat kamu tuh pengennya ya, oke, ini saya di sini untuk apa? Aku harapanku di situ tuh yang pertama yang tadi berubah jadi pribadi yang lebih baik dulu, habis itu bikin usaha sendiri gitu, bikin studio gitu. Harapanku itu. Kalau Bapak Ibu ada harapan lain nggak buat Leta? Ya kalau saya ya terima kasih sekali ke ke Pipulang Becik, Bapak Aris dan mentor-mentor dan teman-teman ya bisa ya Leta ya kayak gitu. Malu ya biar lebih baik lagi ya. Terima kasih ke Karir Anak ya saya hanya mendukung gitu, sebagai orang tua ya gitu, ya nggak seperti saya gitu aja, biar nanti anak saya biasa maju dan ya sukses gitu aja ya. Ya, Ibu cuma mendoakan semua cita-cita itu tercapai, Mbak. Tapi jangan lupa dari sekitar sisi keluarga, maksudnya yang dia menolong dia lah. Jangan lupa dari itu. Ya dari siapapun bantuan itu ucapan terima kasih lah sebanyak-banyaknya gitu. Terutama Pipulang Becik sama Karir Anak dan mentor-mentornya itu. Ya semoga rasa kepercayaan dan kerjasama antara orang tua Leta, Pipulang Becik, kita semua selalu terjalin dan selalu memberikan dampak yang baik. Amin. Thank you banget, terima kasih banyak, matur suwun nih kalau di sini ya. Oh, kita sekalian belajar bahasa Jawa. Belajar bahasa Jawa, matur suwun Bapak Ibu Leta, semoga sehat-sehat terus, semoga harapan-harapan terhadap Leta itu bisa benar-benar diwujudkan karena ekosistemnya ini sih yang sedang kita bangun bersama. Terima kasih atas waktunya nih, kita siang-siang datang ke rumah disambut dengan baik. Oh, enggak apa-apa. Senang sekali, Mbak. Diri Mbak Intan, Mbak Bella dari jauh-jauh datang ke sini ke gunung dan sama Mbak Dela itu terima kasih sekali, saya senang Mbak. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mau ngobrol, terima kasih juga Mbak Dela dan orang-orang di balik layar ini. Ada di sana. Oh iya, ada di sana, ada di sana. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye, sampai jumpa lagi. Ini dapurnya ya Bu. Ya, tangannya Mas. Iya, ini ya. Ini kotor loh Mas. Nggak apa-apa. Aduh. Hati-hati. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, paling benjol dia. Gak apa-apa. Nah, ada kayak gini. Ini biasanya Ibu masak di sini ya? Di sini masaknya Mas. Oh, di sini. Iya. Oh, enak nih. Sampai kotor loh. Oh, nggak apa-apa.
Makasih ya, Bu. Oh, dibawa Mbak? ya Bu. Enggak bawa ya Mbak? Nggak apa-apa, nggak usah. Oke teman-teman, kita hari ini abis ngobrol-ngobrol sama Laeta dan ibu bapaknya. Tadi kita abis main ke rumahnya Laeta. Tadi kita udah opening perjalanan menuju rumahnya Laeta. Sekarang kita closing di mobil lagi. Sekarang kita udah menuju kembali ke Piulang Becik, masih dengan personil yang sama. Ada Laeta, ada Mbak Della. Di depan ini ada kameramen kita, David, sama driver Videografer, koreografer. Betul. Mas Iman. Jadi selamat menonton hasilnya nanti. Kita tanya nih Laeta, gimana ta habis diwawancara datangin ke rumah? Rasanya diwawancara. Ya udah nggak deg-degan lagi sih. Jadi dari tadi deg-degan ya? Iya, dari tadi tuh deg-degan nanti. Deg-degannya nunggu ini ya, nunggu mau ditanya apa ya? Iya, aku kayak ibu bapak kayak nggak pede kalau di depan kamera. Makanya Oh, iya. deg-degan Tapi tadi gitu. enjoy kok. Tadi enjoy. Iya sih, tapi ya deg-degan aja gitu. Oh, apa? Karena tidak terbiasa dengan kamera. Gak apa-apa kok, kita juga deg-degan. Tenang, nggak sendiri kak. Betul sekali. Tapi lancar kan? Iya, alhamdulillah lancar. Keren kok, maksudnya jujur, autentik kan. Kalau di JRU kan atau di Piulang Becik kan kita selalu ngomongin menjadi autentik. Jadi tadi sangat autentik. Iya. Thank you loh, keren. Gimana Bel, kalau dari kamu Bel? Ya bener tadi, otentik dengan gaya bicara dan apa yang diungkapkan itu sangat khas dan dari hati ya. Sangat tidak dibuat-buat. Kita juga nggak ada briefing Tulus kayak ya? nanti harus begini ya, nanti harus Iya. begini ya. Kita kan nggak kayak gitu. Jadi biarkan mengalir apa adanya, biarkan menjawab dari hati dan berekspresi dengan tulus, hati-hati di jalan. Tulus hati di jalan. Ya ini kita sekarang lagi hati-hati di jalan. Iya, kita mau lewat mana nih, jalan-jalan seperti apa yang harus kita berhati-hati nih? Beda jalannya ya? Ini mungkin jalannya yang berlubang aja sih. Tapi ini jalannya Yang berlubang aja. jalannya yang biasa aku lewatin kalau pulang waktu malam itu. Ya jadi ini Oh, lewat kalau sini? Iya. lewat kalau sini. ini agak-agak goyang itu adalah natural. Iya. Dari situ. Oke, terima kasih. Thank you.